Tristan menyentuh tangan Haruna dan menggenggamnya. Haruna menghentikan pijatan tangannya. Saat Haruna menarik tangannya, Tristan berbalik menghadap Haruna. Mereka terjatuh di atas sofa dengan posisi Tristan berada di atas tubuh Haruna. Tristan menyatukan tangan Haruna di atas kepala lalu mengecupnya dengan ganas. Haruna tidak sanggup mengendalikan tubuhnya. Ia bergerak mendorong Tristan dengan tubuhnya karena tangannya tidak bisa digerakkan. Namun, hasrat Tristan sedang tinggi, ia tidak mendengar rintihan kecil dari bibir Haruna. Tristan menurunkan kecupannya ke leher Haruna. Terdengar suara tertahan dari wanita yang sedang dicumbunya, tapi Tristan tidak mau berhenti. Ia semakin nakal. "Tristan, hentikan," seru Haruna dengan suara ditahan. Ia tidak mau mengganggu raja yang sedang tertidur pulas. Namun, ia tidak berhasil menghentikan Tristan. Laki-laki dengan hasrat yang menggelora, tidak dapat dihentikan walaupun Haruna terus memintanya berhenti. Tristan semakin berani, ia membuka satu persatu kancing piyama Haruna. Untuk membuat Haruna diam, ia membungkam kembali bibir Haruna dengan mulutnya. Sentuhan-sentuhan lembut tangan Tristan, membuat tubuh Haruna lama-lama semakin lemas dan tidak mampu lagi memberontak. Perlahan sentuhan itu membuat Haruna terbuai. Akhirnya keduanya saling berpagut dan menikmati gelora cinta yang memuncak. Piyama Haruna sudah tergeletak di lantai. Tangannya membuka kancing kemeja putih Tristan satu persatu, sampai akhirnya dada Tristan terpampang indah di depannya. Wajah Haruna bersemu merah melihat dada kekar dan roti sobek di perut laki-laki itu. Haruna memalingkan wajahnya. Debaran di dadanya semakin kencang. "Kenapa memalingkan wajahmu?" tanya Tristan yang menahan tubuhnya di atas Haruna menggunakan tangannya. "Tidak apa-apa," jawabnya tanpa menoleh. "Malu," goda Tristan. "Sudah aku bilang, Ti." Saat Haruna menoleh, Tristan kembali menyambar bibirnya. Pergulatan bibir dan lidah mereka semakin panas. Tristan melepas celana panjangnya, menyisakan celana pendek berwarna hitam polos. Hasrat Tristan semakin tinggi. Rasanya sudah mencapai ubun-ubun. Ia menginginkan hal yang lebih dari sekedar kecupan dan cumbuan semata. Tiba-tiba raja terbangun dan menangis. Haruna mendorong tubuh Tristan. Ia bangkit dari sofa lalu menyambar baju tidur yang tergeletak di lantai. Setelah mengancingkan baju tidurnya, ia menggendong raja dan membawanya keluar dari kamar Tristan. Tristan mengusap wajahnya frustasi. Bukan karena tidak berhasil menuntaskan hasratnya, tapi menyesali tindakan yang baru saja dilakukannya. Ia takut Haruna akan membencinya. "Nafsu sialan. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diriku? Bagaimana kalau Haruna marah?" Makinya pada diri sendiri. Pagi hari, Tristan berangkat lebih dulu. Ia menyuruh sopir untuk mengantar Haruna dan Yuka ke ban dengan mobil yang lainnya. Haruna kecewa karena Tristan menghindarinya. Apa laki-laki selalu seperti itu? Saat hasratnya tidak dapat dituntaskan, mereka akan marah. Haruna menggerutu di dalam mobil. Mendengar Haruna menggerutu, sopir dan Yuka tersenyum geli. Menyadari mereka menertawakannya, Haruna mengutuk dalam hati, menyebalkan. Gara-gara dia, aku jadi terlihat seperti wanita mesum. Siapa yang menyuruhmu tertawa? Ucap Haruna dengan kesal. Maaf. Karena ada seseorang yang kurang puas semalam, jadi aku tertawa, goda Yuka. Apa sih? Jangan membuatku tambah kesal deh, protes Haruna. Oke. Aku akan diam. Nanti aku akan bilang pada Tris, supaya dia bisa memuaskanmu, hahaha. Yuka semakin semangat menggoda Haruna. Yuka, rajuk Haruna. Yuka tertawa sampai mereka tiba di depan ban. Saat keluar dari mobil, mereka berpapasan dengan Sari yang sedang memarkir motornya. Melihat Yuka tertawa geli saat keluar dari mobil, Sari menjadi penasaran. "Apa yang lucu?" tanya Sari. "Tidak ada," jawab Yuka, tapi ia tetap tertawa geli melihat Haruna cemberut. Yuka menarik Sari untuk masuk bersama ke dalam. Mereka meninggalkan Haruna yang melangkah guntai. Dari jendela ruangannya, Tristan memperhatikan Haruna yang terlihat kesal dan tidak bersemangat. Tristan semakin merasa bersalah. Membayangkan Haruna marah padanya membuat ia tidak sanggup untuk bertemu. Ia ingin menjaga jarak sementara waktu dengan Haruna. Setelah pernikahan Christian, Tristan akan segera menikahi Haruna.
Ia tidak mau kejadian kemarin malam terjadi di kemudian hari. Di jam istirahat pun, Tristan tidak keluar dari ruangannya. Meski Yuka sudah mengajaknya makan siang bersama Haruna, Tristan tetap menolak. Yuka hanya bisa mengangkat bahu saat memikirkan ada apa dengan mereka berdua. Hah, masa bodoh. Mereka sudah dewasa, seharusnya mereka bisa menyelesaikan masalah mereka, gumam Yuka. Ia pergi makan siang bersama Haruna dan Sari. Seperti biasanya, mereka bertiga makan siang di resto samping ban. Di saat mereka menunggu pesanan, mereka bertemu dengan dokter yang membantu mereka saat Haruna pingsan. Demi kesopanan, Haruna dan Yuka menyapa dokter pria berusia sekitar 29 tahun. Mungkin juga usianya lebih muda dari perkiraan Yuka dan Haruna. Selamat siang dokter. Anda, makan siang di sini juga, sapa Yuka. Iya. Saya baru saja membuka klinik di seberang jalan. Jadi, karena resto ini lebih dekat dari klinik, makanya saya memilih makan siang di sini, jawab dokter itu. Haruna dan Yuka menoleh ke seberang jalan. Klinik Sejahtera, nama klinik itu terpampang di kaca. Yuka memperkenalkan diri dan juga Sari, sementara Haruna, dokter itu sudah mengingat namanya. Kalau nona cantik ini, Haruna. Saya benarkan, tanya dokter bernama Kurniawan itu. Ya, benar Dokter Kurnia, jawab Haruna. Awan. Panggil saja Awan, ucap Kurniawan. Bagaimana kalau Anda duduk bersama kami, tanya Yuka menawarkan. Boleh nih. Tentu saja, jawab Yuka. Mereka makan siang berempat. Tempat duduk di samping Haruna diduduki oleh Kurniawan. Biasanya, tempat itu adalah tempat duduk Tristan. Pemilik tempat di samping Haruna itu menatap tak suka dari luar resto. Awalnya Tristan ingin membeli makan siang dan membungkusnya. Melihat pemandangan itu, Tristan berbalik kembali ke dalam ban. Ia melamun di ruangannya. Setengah jam kemudian, Yuka masuk ke ruangannya. Ia membawa makan siang untuk Tristan. Rupanya, Yuka melihat saat Tristan berbalik di depan resto. Lapar kan, Pak Bos, goda Yuka. Ia menaruh makanan yang dibawanya di atas meja Tristan. Makan siang Anda Pak Presdir. Yuka pergi ke mejanya. Siapa laki-laki itu? Kenapa? Cemburu, karena dia duduk di samping Haruna, seloroh Yuka. Haruna adalah milikku. Tidak pantaskah kalau aku cemburu, keluh Tristan. Ada apa dengan kalian berdua? Tanya Yuka menyelidik. Tidak ada, jawabnya singkat. Tristan memilih untuk memakan makan siangnya daripada harus menjawab pertanyaan Yuka. Makanan yang ada di hadapannya adalah makanan kesukaannya, tapi hari ini rasanya hambar. Mungkin karena hatinya sedang hambar, jadi makanan apapun tidak terasa enak. Yuka tidak bertanya lebih jauh. Jika Tristan memilih untuk menyembunyikan masalah mereka berdua, mungkin memang masalah itu bersifat sangat pribadi. Walaupun Yuka adalah calon kakak iparnya, tetapi ia tidak punya hak memaksa Tristan untuk membicarakan masalah pribadinya. Yuka hanya berharap mereka akan kembali seperti biasanya. Seminggu sebelum pernikahan, Yuka sudah cuti bekerja. Ia dan Christian mulai sibuk melakukan persiapan pernikahan yang semakin dekat. Tristan menyuruh Sony untuk menjadikan Haruna pengganti Yuka sementara waktu. Haruna tidak bisa membantah Sony karena Haruna pikir, Sony masih presiden direktur di bank itu. Haruna, hari ini kamu gantikan Yuka. Untuk meja teller, akan digantikan karyawan baru, perintah Sony. Bisakah saya menolak, Pak? Bisa, tapi mungkin kamu tidak akan bekerja di sini lagi, ancam Sony. Ia bicara sambil melirik ke belakang Haruna. Di sana, Presdir Tristan mengawasi ucapan Sony. Mereka memang bertukar kantor dan jabatan. Namun, Tristan tetaplah direktur yang sebenarnya. Ia sengaja menyuruh Sony untuk memberi perintah seperti itu. Mendengar ancaman Sony, Haruna hanya bisa menghela napas berat. Seminggu terakhir ini, ia terus mencoba menghindari Tristan. Haruna menjauhi Tristan karena pria itu yang lebih dulu menghindarinya. Di rumah, di bank, dimanapun mereka bertemu, sebisa mungkin mereka saling menjauh. Tristan merindukan Haruna. Ia merindukan suara Haruna, senyumnya, semuanya. Hanya dengan alasan itu, dia bisa membuat Haruna menjadi asistennya. Dengan langkah terseok pelan, Haruna membawa berkas dari tangan Sony, ia membawanya ke ruangan Tristan. Mereka tetap saling berdiam, meski meja mereka berhadapan.
Haruna menunduk serius mengerjakan tugasnya. Di depannya, Tristan terus memandanginya. Pertarungan batinnya semakin hebat. Haruskah ia meminta maaf? Atau tetap diam seperti saat ini? Namun, hatinya tidak tahan lagi. Ia tidak sanggup berlama-lama jauh dari Haruna. Ia bangun dari kursinya dan melangkah ragu ke tempat Haruna. Baru 2 langkah Tristan melangkah, Haruna bangun dari kursinya. Ia memegang berkas dan meminta izin untuk pergi. Saya harus mengantar berkas ini untuk ditandatangani Pak Sony. Saya pergi dulu manajer, pamit Haruna. Bra. Haruna menutup pintu terburu-buru. Tristan mengembuskan napas dengan kuat sampai pipinya menggembung. Ia kembali duduk di kursinya. Aku tahu, kau hanya mencari alasan untuk menghindariku, lirih Tristan. Yuka dan Christian sedang berada di studio foto. Hari ini, mereka melakukan pemotretan untuk foto prewedding. Yuka memakai gaun berwarna peach muda, begitupun dengan Christian. Kemeja panjang digulung sampai siku, berwarna peach senada dengan gaun yang dipakai Yuka. Celana yang melapis bagian bawah berwarna putih. Oke. Mas duduk bersandar di sofa, posisinya agak miring. Nah, Mbak, duduk di pangkuan si Mas. Tangannya, satu di dada, yang satunya membelai pipi. Fotografer mengarahkan pose Yuka dan Christian. Setelah dirasa tepat, ia pun berkata, oke, tahan. Klik. Klik. 2 gambar sudah diambil dengan pose duduk. Ia pun mengarahkan mereka untuk pose berdiri. Sejak pagi, mereka sudah mengganti baju sebanyak 3 kali. Sore hari, pemotretan selesai. Mereka pergi ke tempat pijat. Yuka dan Christian melakukan perawatan tubuh sebelum pernikahan. 3 jam kemudian, perawatan tubuh selesai. Yuka merasa lapar. Makan malam di resto dekat sini saja. Kalau makan malam di rumah, takutnya kamu keburu pingsan, goda Christian. Yuka mengerucutkan bibirnya. Christian merasa gemas melihatnya dan menghadiahi kecupan di bibir Yuka. Kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan, sungut Yuka. Seminggu lagi, bukan hanya bibir kamu yang aku kecup, goda Christian. Ia tersenyum nakal ke arah Yuka. Wajah calon istrinya itu bersemu merah. Christian semakin tidak sabar menanti hari pernikahan mereka. Terbayang betapa indahnya malam pengantin mereka nanti. Ia tersenyum tipis memikirkan bahwa dirinya sedang melamunkan hal-hal vulgar. Christian memarkir mobilnya di depan resto. Mereka masuk dan duduk di dekat jendela. Christian memesan soto padang dan ayam bakar madu. Minuman kesukaan mereka ternyata sama, teh hangat tanpa gula. Saat sedang mengobrol, Christian melihat sosok yang dikenalnya sedang berjalan di seberang jalan. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari keluar. Christ, mau kemana? Teriak Yuka. Namun, teriakan Yuka sama sekali tidak didengar oleh Christian. Ia memperhatikan dari dalam resto. Melihat Christian di seberang berlari ke sana kemari. Makanan pesanan mereka sudah tersaji di meja, tapi Christian belum kembali. Yuka penasaran, apa yang Christian cari sebenarnya? Seseorang yang dikenalnya? Atau apa? Yuka benar-benar sangat ingin tahu. Setengah jam berlalu, tapi Christian masih belum kembali. Yuka sama sekali tidak menyentuh makanannya. Setelah 1 jam, Christian kembali ke dalam resto. Ia duduk dengan napas terengah-engah. Christian menenggak habis teh hangat yang sudah sedingin es sekarang. Yuka bangun dari kursinya, kita pulang. Aku sudah membayar makanannya, ucap Yuka. Ia melangkah pergi. Kamu belum menyentuh makanannya sayang. Kamu bukannya tadi bilang lapar, tanya Christian tanpa merasa bersalah. Aku sudah tidak lapar. Kalau kau tidak mau pulang, aku pulang sendiri, dengus Yuka. Ia melangkah keluar resto tanpa menunggu Christian. Tunggu. Sayang. Christian memanggil Yuka. Namun, Yuka tetap pergi tanpa menoleh. Yuka berdiri di tepi jalan, menunggu taksi yang lewat. Christian menarik Yuka ke parkiran dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Christian memasangkan sabuk pengaman lalu menginjak gas pelan. Kamu marah? Maaf, tadi aku melihat seorang kenalan lama. Aku melihat dia berjalan di seberang, tapi saat aku tiba di seberang, orang itu sudah tidak ada. Maaf, aku lupa kamu menunggu di sini. Christian mengakui kesalahannya.
Yuka hanya terdiam. Jika orang itu bukanlah orang yang sangat penting, tidak mungkin Christian sampai mengejarnya. Meskipun ia tidak tahu kemana orang itu pergi. Dugaan itu membuat Yuka sedikit tidak nyaman. Bagaimana jika orang itu adalah seorang wanita? Yuka tidak dapat menahan rasa cemburunya. Siapa dia? Chris, batin Yuka. Sampai malam hari, Haruna tidak mengatakan apapun soal pekerjaan. Padahal Tristan tahu, ada beberapa berkas yang perlu mereka diskusikan. Saat mendengar suara mobil di depan rumah, Tristan keluar. Bra! Yuka turun dari mobil dan menutup pintu mobil dengan kasar. Ia berlari ke pavilion samping. Christian keluar hendak mengejarnya, tapi Tristan melarangnya. Jangan dikejar, Kak. Dia tidak akan mau bicara saat ini. Tris tidak tahu apa yang terjadi. Hanya saja, saat wanita kesal, mereka sulit diajak bicara, ucap Tristan. Sebenarnya kata-kata itu bukan hanya ditujukan pada kakaknya, tapi juga dirinya sendiri. Hah, wanita terkadang lembut, tapi sangat menyeramkan saat marah, gerutu Christian. Sudahlah, aku pulang. Titip salam buat Haruna dan Raja, pamit Christian. Ia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Christian tidak pulang ke rumah, tapi kembali ke depan resto. Ia melajukan mobilnya perlahan, menyusuri jalanan sekitar. Harapannya, ia dapat bertemu dengan wanita yang sempat dilihat sekilas tadi. Ia ingin memastikan, benarkah wanita itu adalah dia. Merasa tidak berhasil menemukan wanita itu, Christian pun pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan wanita itu. Ia yakin, kalau penglihatannya tidak bermasalah. Namun, sebelum ia bisa melihatnya dari dekat, ia memilih untuk tidak mempercayainya. Hari pernikahan Christian dan Yuka semakin dekat. 3 hari sebelum pernikahan, mereka mulai melakukan fitting gaun pengantin. Yuka tersenyum di depan cermin. Gaun pengantin berwarna putih itu sangat indah. Sulaman bunga lili menghias ujung bawah gaun. Ia bisa tersenyum di depan Christian dan orang lain. Namun, saat ia sendiri di dalam kamar, ia hanya melamun. Masih memikirkan orang yang dicari oleh Christian. Setelah hari itu, setiap hari Christian pergi ke resto di jam yang sama ketika ia dan Yuka makan malam di resto itu. Christian sudah memakai setelan jas hitam dengan dasi kupu-kupu berwarna merah. Ia menghampiri Yuka dan berdiri di samping calon mempelainya yang terlihat sangat cantik memakai gaun pengantin putih. Meskipun Yuka tersenyum, tapi Christian merasakan ada yang lain. Sesuatu yang disembunyikan darinya. Setelah fitting gaun pengantin, Yuka tidak mau pulang bersama Christian. Ia ingin pergi berjalan-jalan sendiri. Christian hanya mengangguk. Ia merasa Yuka sedang butuh waktu sendiri. Yuka pergi ke mall, ia berkeliling seorang diri. Haruna dan Vivi, mereka berdua sedang bekerja, Yuka tidak bisa meminta mereka untuk menemani. Untuk mengusir kecemasannya, ia pergi menonton film. Namun, pikirannya tetap tidak bisa dialihkan. Saat keluar dari dalam gedung bioskop, Yuka bertabrakan dengan seorang wanita. Wajahnya sangat identik dengan wajah lokal. Mereka tidak sengaja bertabrakan dan membuat gadis itu terkilir. Yuka membawanya berobat ke dokter sebagai bentuk tanggung jawab. Terima kasih sudah membawaku pergi berobat. Padahal itu bukan hanya salahmu, tapi salahku juga yang tidak melihat jalan, ucap gadis itu. Aku baik-baik saja, tapi kamu sampai terkilir. Tentu saja aku harus bertanggung jawab, kekeh Yuka. Kau sangat baik. Namaku Leoni. Siapa namamu? Tanya Leoni. Ia tersenyum ramah dan mengajak Yuka berkenalan. Yuka Okino. Panggil saja Yuka, jawab Yuka sambil mengulurkan tangan. Leoni menyambut uluran tangan Yuka. Mereka memutuskan untuk menjadi teman. Leoni terlihat sangat senang, ia sampai memeluk Yuka. 3 hari lagi adalah hari pernikahanku. Aku mengundangmu untuk hadir, ucap Yuka. Ia mengambil ponsel dan saling bertukar nomor. Setelah Yuka mendapatkan nomor telepon Leoni, ia mengirimkan undangan elektronik dari ponselnya. Yuka dan Christian memutuskan untuk menikah secara sederhana. Mereka hanya mengundang orang-orang terdekat mereka. Semua orang yang mengenal mereka diundang melalui sosial media. Tentunya hanya yang memiliki nomor kontak Christian dan Yuka. Aku harus pulang. Jangan lupa datang, tandas Yuka. Siap. Aku pasti datang, sahut Leoni.
Ia melambaikan tangan dari dalam gerbang saat taksi yang ditumpangi Yuka mulai melaju pergi. Setelah taksi semakin menjauh, wajah ramahnya berubah seketika. Cih! Naif sekali, cibirnya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Kaki yang dibalut perban menapaki jalan dengan tegak. Tidak terlihat kesakitan sama sekali. Ia tersenyum menyeringai, mari kita lihat. Siapa yang ada di dalam hatinya? Pandangan mata Loni berubah drastis. Seakan ia ingin meremuk redamkan tubuh Yuka dengan kedua matanya. Haruna, panggil Sony. Ya Pak, sahut Haruna saat akan keluar dari ruangan Sony. Ada tugas lain, tanya Haruna. Saya memiliki janji lain. Hari ini, tolong temani manajer Tristan untuk mengikuti seminar keuangan. Bank kita ditunjuk untuk memberikan materi tentang perbankan. Jadi, tolong bantu manajer mempersiapkan semuanya, perintah Sony. Baik Pak, jawab Haruna. Ia menghela napas berat sebelum melangkah ke ruangan Tristan. Hari ini, ia tidak bisa menolak. Sebelumnya, Haruna sudah 2 kali menolak menemani Tristan melakukan tugas di luar kantor. Tidak enak hati jika ia terus-menerus menolak. Tok. Masuk. Ceklek. Haruna melangkah masuk dan duduk di belakang meja kerjanya. Tristan duduk bersandar di kursinya. Ia terus menatap Haruna. Apakah ada perintah untuk saya Pak Manajer? Saya tahu, Anda terus menatap saya, ujarnya sambil mengangkat wajah dan menatap lurus ke dalam manik mata Tristan. Tidak ada. Hanya ingin bertanya, kapan jadwal seminarnya, kelit Tristan. Setelah jam istirahat makan siang, jawab Haruna. Ia kembali menunduk. Tristan melirik jam dinding, masih ada waktu 1 jam sebelum waktunya makan siang. Ia tidak sabar menunggu waktu untuk pergi ke tempat seminar. Ia ingin membicarakan tentang hubungan mereka setelah seminar nanti. Sejam berlalu. Haruna selesai merapikan berkas yang akan dibawanya ke seminar nanti. Setelah itu, ia pergi makan siang bersama Sari. Dasar jahat. Dia tidak menawarkan makan siang padaku. Asisten tidak berperasaan, gerutu Tristan. Ia menyusul Haruna dan Sari ke resto. Pemandangan pertama yang dilihatnya, Haruna duduk berdampingan dengan Dokter Awan. Ternyata mereka makan bertiga. Tristan mengepal kuat. Dia terus berada di sekitar Haruna. Dia pikir siapa dia? Beraninya duduk di samping kekasihku. Haruna, panggil Tristan. Haruna menoleh tanpa menyahut. Tristan mengatakan kalau acaranya dimajukan. Ia mengajak Haruna pergi sekarang juga. Maaf, Dok. Saya harus pergi bekerja. Anda makan berdua dengan Sari, tidak apa-apa kan? Tanya Haruna tak enak hati. Tidak apa-apa. Pergilah. Haruna pergi meninggalkan mereka. Makanannya bahkan belum habis dimakan, tapi karena itu menyangkut pekerjaan, Haruna tidak bisa membantah. Ia masuk ke dalam mobil Tristan. Kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya? Aku tidak tahu, jawab Tristan. Ia segera menyalakan mesin mobil dan melaju pergi meninggalkan parkiran resto. Ia tersenyum tipis. Rencananya memisahkan Haruna dengan dokter, berhasil. Haruna diam sepanjang jalan. Ada yang aneh dengan arah mobil itu melaju. Ini bukan jalan menuju kampus cewek? Batin Haruna bertanya-tanya. Tristan menepikan mobilnya di samping jalan. Haruna melihat sekeliling. Tristan turun dan masuk ke sebuah resto. 10 menit kemudian, dia kembali dengan 2 porsi makanan dalam kantong plastik. Aku lapar. Kita makan dulu, ucap Tristan sambil tersenyum. Ia mengemudikan mobilnya ke sebuah taman. Setelah mendapatkan tempat parkir, Tristan membuka kotak makanan itu. Tristan mengajak Haruna makan di dalam mobil. Ia memberikan 1 kotak yang lainnya kepada Haruna. Kita akan terlambat. Lebih baik, kau makan di sini, dan aku pergi untuk meminta waktu pada pihak kampus, ucap Haruna. Tidak perlu. Masih ada waktu 1 jam lagi, jawab Tristan. Hah? Jadi, kamu membohongiku, tuduh Haruna. Tristan hanya tersenyum kecil. Ia membuka makanannya. Tangannya hanya mengaduk-aduk makanan itu. Haruna tidak membuka makanannya. Walaupun ia baru makan sedikit. Namun, rasa laparnya hilang karena rasa canggung. Begitupun dengan Tristan.
Ia tidak berselera untuk menyuapkan makanannya. Haruna melihat anak kecil yang sedang mengemis di sudut kiri tempat parkir. Daripada makanan itu terbuang sia-sia, Haruna keluar dan memberikan kotak makan siangnya kepada anak itu. Hal yang tidak pernah berubah dari Haruna adalah sifat baiknya kepada orang lain.